Makan. Yang barang. Ini? Oh ini ya. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu implementasi Badung Smart City kami dengan Badung Desa berkenaan dengan smart yaitu learning. Ini belajar dari rumah, work from home, bekerja dari rumah. Ada learn from home. Ini salah satu contoh yang kami tunjukkan karena kami sudah fasilitasi sepenuhnya berkenaan dengan jaringan. Jaringan itu kita menggunakan fiber optik di seluruh Kabupaten Badung, itu bahkan sampai 17 di atas 17 core. Maka kami sudah berikan sampai di tingkat banjar, sekolah, wantilan, dan fasilitas umum. Sekarang saatnya Kabupaten Badung sudah mengakses sampai ke rumah-rumah. Ini salah satu contoh WiFi gratis yang kita berikan. Bagaimana caranya Pak Giri? Caranya sederhana, sehingga bandwidth ini akan ditarik dari misalkan dari kantor desa atau balai banjar, kita bisa tarik ke sini ke rumah-rumah warga. Inilah cara kami, karena kami ingin kecerdasan warga masyarakat ini harus kita tingkatkan. Ini contoh, saya ingin tanyakan salah satu kepada adik saya. Adik siapa namanya? Bintang ya. Udah kelas berapa? Kelas 6. Nah, dengan ada jaringan WiFi gratis Niki bermanfaat nanti tentu untuk pendidikan. Bermanfaat. Oke. Kalian harus jadi generasi milenial yang berkualitas karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Kalau sumber daya manusia sudah bagus dengan potensi yang ada, nanti ke depan di Kabupaten Badung ini kalian yang akan meneruskan cita-cita para leluhur kita dari Kabupaten Badung. Badung harus bahagia. Tidak ada alasan tidak Badung ini tidak bahagia. Ini contoh yang kami sampaikan karena kami sudah melihat di Indonesia pun belum ada smart city yang utuh. Maka kami di Kabupaten Badung penyempurnaan terus mengisi. Salah satu contoh ini ada smart society learning, belajar. Baik itu di sekolah maupun di rumah. Begitu juga dengan ada smart ekonomi. Apa itu Pak Giri? Smart ekonomi, Bukalapak dan seterusnya. Begitu ke depan ini yang dimaksud dengan smart environment. Smart environment itu apa? Berkenaan dengan lingkungan. Kami mempunyai prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nanti akan kita langsung ke lapangan. Implementasi yang kita harus lihat, ini desa Desa Bindu, Desa Adat Bindu niki yang ada di Mambal, Mekar Buana ya. Mekar Buana niki luar biasa. Dan saya terima kasih kepada Dinas Pendidikan. Ini adalah salah satu wujud konkret. Bahkan ada smart security.
Smart security itu pemasangan berkenaan dengan CCTV. Bahkan untuk servernya, server ini bisa dilakukan di rumah atau di kantor desa atau di Balai Banjar atau di kantor RPD ini, sehingga keamanan, kenyamanan itu bisa dilakukan dengan baik. Jadi selamat adik-adik ya, kalian harus berprestasi, kalian harus menjadi tulang punggung dan menjadi tunas bangsa yang baik. Setuju? Straight. Kita pakai ini salah satu saya mengunjungi rumah tangga sasaran dan kami sudah berhitung bagaimana pendapatan per kapita dari orang tuanya anak-anak saya, baik itu dari bapaknya dan ibunya. Jadi prinsip saya adalah pendapatan yang diterima oleh bapaknya, sekalipun tukang kebun, begitu juga dengan ibunya, kami mau ini utuh. Tidak lagi gaji ini dipotong untuk kepentingan bayar SPP. Tidak ada lagi gaji ini dipotong untuk bayar iuran di Banjar, untuk pembangunan. Tidak ada lagi untuk iuran untuk bayar di rumah sakit atau puskesmas. Maka ini tanggung jawab kami. Negara hadir untuk masyarakat. Ini implementasi sehingga gaji yang didapatkan oleh orang tuanya itu sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga, sehingga dapat waktu. Adik Niki lagi belajar ya. Ini contoh learn from home. Niki bermanfaat nanti kan laptopnya. Bermanfaat ya. Niki laptop dari mana Niki boleh? Dari sekolah. Sumbangan kebijakan dari Bapak Bupati Bandung ya. Nah, Niki adik jaga dengan baik ya. Adik jaga dengan baik. Yang penting adik Niki adalah merupakan tunas-tunas bangsa, jadi tulang punggung yang bagus. Setuju nggak? Nah, ada kelas berapa sekarang? Kelas 6. Kelas 5. Coba bisa nggak ini? Coba bisa nggak hidupin ini ya? Coba dioperasikan, coba bisa didemokan. Coba gimana? Tenda saat berdiskusi. Nah, ini merupakan pengamalan sila keempat. Ini sudah pasti sekali anak-anak. Setiap ada soal yang berhubungan dengan diskusi, yang berhubungan dengan musyawarah atau mufakat, itu merupakan pengamalan dari sila keempat. Sudah anak-anak, sekarang kita lanjut kegiatan yang keempat. Anak-anak lihat di sana, menghormati teman saat beribadah. Lihat tanda-tandanya. Ini merupakan pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini juga anak-anak, perlu anak-anak tahu bahwa setiap kegiatan beribadah tentang keagamaan itu sangat erat kaitannya dengan sila pertama. Terus yang terakhir sekarang, anak-anak bisa lihat di sana, bangga saat menggunakan batik. Ya, tanda-tandanya itu merupakan pengamalan dari sila Keren aja dari Banjar. Ini ada nih. ya. Ini ada. Apa? Depa. Depa kelas 11. Kelas 4. Keren. Depa belajar di rumah ya. Oh, keren. Oke. Nanti kamu harus jadi anak yang pintar ya. Sukses nah. Kan pula bapak ini. Pak Giri. Keren. Udah yang kira?
Lanjut belajar ya, Pak ya. Yuk adik-adik ya, lanjut belajar ya. Nanti silakan memberi contoh nanti banyak nanti, baik itu di Tipnya apa kita untuk Iya mungkin. Udah, ya, kepala Ini kita lanjut untuk mat ekonomi. Mat ekonomi kita sudah masuk pada mat serving. Ada Pak, ada Pak. Ada Pak. tasnya dah. Dan kita gunakan dengan baik. Kenapa Pak Beri bisa? Karena kami sudah membuat infrastruktur yang luar biasa. Infrastruktur salah satu berkenaan dengan fiber optik. Sudah sampai ya? Belum. Silakan. Nah, niki yang akan diproses niki. Nah, Niki pertumbuhan baru niki Pak Bupati. ya, Niki. Niki jamu putih. Ini putih. Ini putih. Nah, kalau yang ini putih, durasi lama bertahannya sampai berapa? Biar tidak kadaluarsa. Kayaknya 2 minggu. 2 minggu. Nanti Pak Kadis Siap. untuk depkesnya. Nggih. Ampun, kita mau gua dulu. Tanggung jawab. Berarti kalau ini nanti berjalan, Ya. ini saya sampaikan kepada Bapak sekalian, ini salah satu smart city Kabupaten Badung berkenaan dengan smart ekonomi. Karena pelaksanaan kegiatan untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan itu kita sudah memiliki Dinas Perdagangan dan Koperasi bertanggung jawab sepenuhnya. Maka menghidupkan usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Badung adalah secara teknis tanggung jawab daripada OPD kami di Dinas Perdagangan dan Koperasi. Oleh karena itu, potensi seperti sekarang ini akan kita fasilitasi sepenuhnya dari pemerintah. Salah satu contoh, ini katakanlah ini adalah merupakan ramuan tradisional. Tapi ada Jamu kunyit putih. niki adalah ramuan tradisional jamu kunyit putih. Tugas kami selaku pemerintah adalah mencarikan badan POM dan Depkesnya. Ketentuan dari Depkes sehingga paling tidak masyarakat akan mengetahui ini digaranti berkenaan dengan safety-nya, keamanannya, begitu juga dengan kesehatannya. Dan paling tidak masyarakat pun akan mengetahui kapan batas waktu untuk expired, kapan dikeluarkan dan kapan expirednya. Jadi ini adalah menghidupkan ekonomi. Ya, saya terima kasih. Silakan ini dibentuk. Nah, ketika ini sudah ada, nanti ibu-ibu para kelompok wanita tani kami yang menggerakkan usaha mikro kecil menengah ini tidak lagi pinjam uang di bank, tidak lagi pinjam uang di koperasi. Ini tanggung jawab kami memberikan pembinaan dan penguatan modal. Ya Pak Kadis. Ibu nggih, kami nggih. Pokoknya kita harus bergerak di semua lini. Dengan smart city yang kita miliki, paling tidak kita memiliki akses yang luar biasa. Dan bila perlu kalau kita hebat, yuk kita sampai jarak ke pasar nasional maupun pasar internasional. Itu jaringan wifi kita. Ini salah satu contoh yang kami lakukan di Kabupaten Badung. Memang dari awal kita sudah berprinsip Badung Smart City ini, dan kita sudah melihat juga di seluruh Indonesia belum ada yang pasti itu utuh. Maka kami penyempurnaan, ini salah satu contoh smart ekonomi. Maka dengan kami memiliki fiber optik yang di atas 17 core itu, yang kita berikan sampai di tingkat Balai Banjar, Wantilan, sekolah dan tempat umum, dan sekarang sudah masuk ke akses ke rumah-rumah. Ini contohnya, bandwidthnya ini sudah sampai ke rumah di sini. Jadi masyarakat kami akan terlayani dengan penuh. Ke depan sampai ingat, sampai gas
tidak ada lagi masyarakat kami untuk yang punya kompor gas. Beli gas itu 6 kilo atau 3 kilo tidak ada. Jaringan sampai di rumah-rumah. Tinggal berapa akan mengeluarkan, segitu akan menyelesaikan. Tidak ada repot lagi untuk perkenaan hal itu. Saya kira konsep Badung Smart City, dan kami berharap sekali kami harus terlengkap Smart City yang ada di Kabupaten Badung ini. Dan kami siap untuk bersaing di tataran nasional maupun internasional. Silakan dicoba jamunya Pak Bupati. Silakan Pak. Biar Baca dulu ya. Baca dulu. Balik. Bocor. Itu mengandung antioksidan tinggi, ayo Pak. dicoba. Nih. Ya, Pak. Untuk meningkatkan imun imun tubuh. Ini kan salah satu langsung kena COVID dah. Satu, Pak. Dikit tes dikit. Kunyit putih. Kunyit putih asli nih ke bahannya, Pak. Nih ke bahannya asli nih ke. Ada gulanya, Ke bahannya nih ke sama. ada jahe, sedikit sami. Enak-enak. Oke, untuk semua ya. Semua, Pak. Ini kan sablon. Nanti ini. Nah, Niki jadi gini. Bukan. Ini semua yang beli. Kasih ini semua. Oh gitu. Yang beli semua Niki. Kasih semua yang datang. Gung bayar Gung. Semua Gung. Niki onyang Gung. Ambil. Kasih yang ikut kasih Gung. Komandan mencoba nah. Niki, Pak Bupati Niki. Enak ayah. Segerap. Ibu Mami Niki. Dia YK. Ini hasil produksinya kan sudah menembus daripada pasaran. Ibu mau mie apa? Niki, Ibu Niki. Oh, ini ada. Ini. Dipasarkan, diupload di media sosial itu. Oke. Nanti dibuat yang lebih besar lagi. Pak Adis ya. Iya. Kalau ini lebih hebat dan bisa menjarah Bali dan bisa perlu dikeluar Bali, berarti Kadis bekerja. Kalau ini hanya segini saja, berarti Pak Kadis yang megai. Yang lintas ini. Iya. Hilang dua batang. Sama. Swastiastu. Ledang, Bapak Ledang. Ini salah satu usaha mikro kecil menengah untuk konveksi ya. Konveksi ya, nyablon. Ini yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena jaringan WiFi kami itu sampai masuk ke rumah, sampai di sini. Tujuannya apa Pak Giri? Di sini kita akan berlomba bersaing untuk promosi. Sudah barang tentu fasilitas gratis yang kita berikan dari kabupaten, sehingga nanti ini pasti akan masuk dalam pelatihan. Ketika sudah masuk dalam pelatihan ini, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi kami sekarang di Kabupaten Badung sudah ada program bantuan penguatan modal. Kepada siapa? Kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satunya konveksi ini. Jadi tanggung jawab kami selaku pemerintah sudah barang tentu mengadopsi ini semua, mengkolaborasikan ini semua, dan bagaimana potensi yang ada. Ini adalah salah satu konsep kita membuka lapangan pekerjaan. Kalau berbicara masalah lapangan pekerjaannya sederhana begini. Kalau misalkan ada daerah atau wilayah yang masyarakatnya sebagai TKI keluar negeri hanya sebagai pembantu saja, menurut saya itu berarti di daerah tersebut tidak mampu dilakukan untuk membuka peluang-peluang kerja. Itu. Kalau memang misalkan sebagai tenaga kerja kapal pesiar dan lain sebagainya itu yang butuh dengan skill yang luar biasa, berarti dia akan mencari pengalaman dan suatu saat akan kembali. Saya kira inilah wujud konkret yang kami lakukan di Kabupaten Badung. Ya, betul-betul ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Badung. Semua UMKM Kabupaten Badung kami fasilitasi untuk paling tidak menggunakan
bandwidth kami, begitu juga dengan wifi gratisnya, termasuk juga tugas kami selaku pemerintah untuk mengambil memfasilitasi berkenaan dengan hasil daripada produksi ini. Nah, sederhananya, kalau konveksi ini berjalan dengan baik dengan kualitas yang bagus, berarti kami mempunyai dinas perindustrian, perdagangan, dan koperasi bekerja. Kalau ini sampai gagal, ini sampai hilang, ini tidak berhasil, berarti kadis kami yang tidak bekerja. Di sini yang dilakukan oleh Giri Prasto apa? Input, proses, output, outcome. Nah, outcome ini apa dampak kepada masyarakat itu. Jadi Giri Prasto sebagai bupati yang dilakukan apa? Yaitu adalah feedback, melakukan evaluasi. Kalau bagus kurang dana, tambah dana lagi. Kalau tidak efektif dan efisien, tidak usah lagi. Ini cara kerja. Dan sekali lagi untuk konveksi Riki yang menerbe semeton keluarga ring jagat Badung Puniki karis mau sahur. Nanti kebutuhan akan baju di Kabupaten Badung, baik itu untuk masalah dinas, seketruno, apapun itu bentuknya, mohon Kadis diarahkan ke sini, tetapi jangan melanggar aturan, sehingga terjadi proses perputaran ekonomi dari, oleh, dan untuk kita semua. Sekarang sudah mengikuti daripada ini pelatihan pengadaan barang jasa. Oh, keren. Jadi di jarak 800 meter. Apanya? Nah, tidak. Jarak jauh. Dari titik banyak. Ini kekuatan bandwidth. Ini Sangat cepat sekali internetnya. Jadi Pak, Niki dari total yang semua ada di Banjar, kita bagi ke rumah-rumah, kita limit semua. Jadi kenapa kita limit? Jadi ketika pemakaian bersamaan, Nike tidak lambat yang lainnya. Gitu. Jadi kita atur Nike, ada perangkatnya kita di Banjar. Jadi Niki yang kita berikan ke masyarakat. Ini jarak dari tempat beli banyak sampai sini berapa? Kurang lebih 800 meter. Oh, jadi kawan-kawan semua, Bapak Ibu sekalian, ini 800 meter dari titik Balai Banjar sampai sini bisa. Ini bisa. Harapan kami, inilah yang perlu kita tiru. Inilah yang perlu kita contoh. Kenapa Pak Giri? Karena ingat sekali lagi, tidak ada yang kecil mengalahkan yang besar. Dan tidak ada yang besar mengalahkan yang kecil. Yang ada apa? Yang lambat dikalahkan yang cepat. Itulah maka teknologi yang sekarang yang kita lakukan ini. Di samping itu pula, ini akan mengajarkan kita semua untuk melaksanakan yang dimaksud dengan jejak digital. Kalau jejak digital tidak boleh lagi ada penghilangan sejarah atau apapun perilaku orang itu sendiri. Jejak digital yang akan memberikan sebuah ketransparanan, termasuk juga di pemerintah Kabupaten Badung. Kita sudah masuk kepada tataran digitalisasi semua. Termasuk juga masalah pelayanan perizinan, kita sudah masuk kepada OSS dengan online juga, online single submission. Saya kira itu. Terima kasih. Sip ya. Ampun ya. Niki Pak Sucipto. Jadi ini
ini perbatasan Lampung. Jadi di pintu perbatasan pegang di ini langkah luar biasa dari Desa Adat Bindu dan tokoh-tokoh kami di Bindu. Kita sekarang masuk kepada wilayah Smart Security. Nah, Smart Security Kabupaten Badung ini contoh di atas ini, setiap perbatasan dan tempat-tempat strategis itu sudah dipasang CCTV. Dengan CCTV ini bisa dilakukan dengan baik. Dulu Desa, Niki untuk servernya di mana? Niko kita rahasiakan Pak, karena kan itu kan untuk security. Ya. Nah Niko kita harus rahasiakan. Sip. Nah, tapi Niki bisa diakses lewat HP. Niki bisa diakses ya. Ya, bagus sekali. Pecalang yang bisa lihat dari HP. Ya. Semua penjuru. Bagus sekali, saya tunjukkan dengan teknologi yang sekarang ini, masyarakat pun bisa mengakses lewat HP. Ini teknologi yang perlu kami sampaikan, ini bentuk ketransparanan. Ini adalah jejak digital yang harus kita lakukan bersama-sama. Maka dengan konsep daripada Badung Smart City, saya yakin dan percaya Badung akan terdepan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan satu catatan, yuk kita komitmen, yuk kita kompak, kita semangat bersama-sama untuk membangun wilayah. Saya kira keren. kompos lalu difermentasi pakai D4. Jadi dia umurnya nih sampai 4 minggu baru udah ada kompos. 4 minggu. Ya 4 minggu secara teoritisnya. Jadi harus 4 minggu yang keluarga juga kayak kita dalam tarik ini. Mesin ini kan mesin itu. Jadi di sini nih dari sini tangan menjadi lembut ya. Oke. Berpayang ya 15 ribu per kandang per bulan. Internetnya ada di sini. Oke. Bagaimana mekanisme kompos bakteri ini? Kok bisa ini ya? Niki untuk indukannya yang beli kok berupa serbuk. Setelah niko difermentasi dari satu serbuk niko ditambah 5 liter molasses tetes tebu niki Pak. Bikin Molasses tetes tebu niki produk sampingan gula pasir, gula seperti kecap. Niko difermentasi selama 1 minggu dados indukan bakteri. Niki difermentasi lagi setiap 1 liter bakteri ditambah 1 liter molasses ini ditambahkan air 30 liter fermentasi selama 1 minggu dan untuk membantu proses kompos biar cepat utuh dan tidak bau gitu. Nah, jadi begini, kita memiliki 46 desa, kita memiliki 16 kelurahan, jadi 62 desa dan kelurahan.
Nanti saya mohon kepada tokoh Teliki, Indonesia, sekarang generasi milenial, lakukan konsep dengan baik, tingkat ini dengan baik. Sudah barang tentu di seluruh desa, kelurahan di Kabupaten Bandung kami akan lakukan hal ini. Sehingga sampah organik bisa dilakukan dengan baik oleh kita, dari kita dan dari ini. Keren, keren ya. Sudah kita lakukan, ini artinya layernya semua. Oke, napi pemilah, napi yang mana sampah residu. Organik, plastik, botol, logam dan seterusnya. Ini sudah ada Eko Bali dan kami gerakkan dengan bank sampah. Ini pemilahannya. Nah, untuk sampah residu itu sudah ada di TPA Sum. Begitu juga dengan yang kami yang ada di Kabupaten Bandung itu yang ada di Mengui. Ini yang kami lakukan. Jadi konsep kami Badung bersih, Badung hijau itu bisa dilakukan dengan baik. Dengan satu catatan, pemerintah, swasta, masyarakat harus bersatu. Dan kami himbau kepada seluruh warga masyarakat yang sudah dimana kita mengeluarkan 2 peraturan bupati tentang sampah ini, saya kira itu sudah diimplementasikan. Dan ini wajib dilakukan. Dan amat sangat wajib dilakukan di Kabupaten Bandung. Sehingga dampak-dampak seperti inilah yang kami tonjolkan kepada masyarakat Kabupaten Bandung, sehingga kita sudah siap ketika Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, beliau mengatakan 5.0. Itu artinya startup untuk bagaimana kita menggerakkan sektor ekonomi masyarakat secara utuh. Karena antara kesehatan dan ekonomi imbang. Masyarakat kalau sehat, ekonomi akan tumbuh. Ini jangan sampai terjadi stagnan persoalan kesehatan dan ekonomi. Saya kira semua ini dan ke depan termasuk di rumah. Ke depan di Kabupaten Bandung itu yang menggunakan kompor gas itu tidak lagi membeli gas 5 kilo atau 3 kilo. Kami sudah pasang jaringan sehingga akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Sama juga dengan listrik, air minum yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Inilah yang saya katakan bahwa di Kabupaten Bandung belum tuntas, maka kami harus tuntaskan. Dan kami akan bersaing di tataran tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional pun belum ada saya melihat smart city yang utuh. Smart city yang utuh. Sehingga inilah cara kerja kami untuk memberikan dampak kepada masyarakat. Inilah program pola pembangunan nasional semesta berencana. Semesta itu menyuruh, berencana itu terpola. Sehingga contoh sekarang yang ada di Desa Datbindu ini berkenaan dengan smart city-nya, Dinas Kominfo kami bergerak secara utuh memberikan pelayanan. Baik itu berkenaan dengan servernya, baik itu berkenaan dengan bandwidth-nya. Urusan berkenaan dengan jaringan CCTV. Yang kedua, Dinas UMKM kami, Dinas Perdagangan dan Koperasi kami bergerak bersama-sama. Memberikan garansi kepada UMKM kami dan fasilitas, begitu juga dengan jaringan. Ini sudah ada 2 dinas loh dalam satu urusan. Yang ketiga itu ada DHLK kami, Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Ini bergerak masalah 3R. Sehingga apa?
Dengan 3 persoalan yang ada di Bindu ini, sebagai wujud program ini, termasuk yang keempat berkenaan dengan pendidikan. Dinas pendidikan kami sudah turun. Sehingga ada 4 persoalan contoh konkret yang kami berikan kepada masyarakat Badung ini bisa dinikmati bersama. Dengan bersama-sama bergerak 4 OPD. Organisasi perangkat daerah kami bergerak bersama-sama. Contoh, Dinas Pendidikan bergerak, Dinas Kominfo bergerak, Dinas DHLK bergerak, dan Dinas Perdagangan dan Koperasi bergerak. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan maju dengan baik. Dan ke depan, ketika berbicara masalah ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah, itu kami sudah punya program. Program kami apa? Ada pelatihan dan ada penguatan modal. Sehingga warga kami, masyarakat kami, tidak akan lagi pinjam uang di bank. Ini cara kami untuk menghidupkan sektor ekonomi. Karena di Kabupaten Badung ini satu pariwisata, yang kedua industri kerajinan, yang ketiga adalah pertanian. Nah inilah yang kami kolaborasikan dengan baik. Sehingga betul-betul kami butuh sekarang masyarakat ikut dengan apa yang menjadikan sebuah program. Dan kami mengajak seluruh tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama, mari kita bergerak bersama, ringankan beban pemerintah dengan semangat kita untuk ikut berkenaan dengan apa yang kita himbau, apa yang kita arahkan. Kalau itu dilakukan dengan itu, kita sudah lakukan klasifikasi mana desa yang berkembang, mana desa maju, dan mana desa yang berdikari. Kalau sampai desa di Kabupaten Badung ini semua berdikari, Astungkaro kabupaten sudah jelas mandiri. Ini caranya apa Pak Giri? Lakukan sumber daya manusia ini dengan baik. Pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Segala potensi kita gerakkan. Dan kita akan menggunakan semua desa itu menggunakan sekarang itu dengan smart pilin. Smart pilin ini teknologi akan mengatakan. Ini yang saya sampaikan, salah satu konsep kita melakukan rekam jejak digital. Rekam jejak digital ini tidak akan pernah dipolitisasi oleh siapapun. Karena apa yang kita lakukan itu yang kelihatan. Apa yang kita bicarakan itu yang kedengaran. Ini yang kira inilah salah satu role model, dan infrastruktur sudah lengkap, tinggal masuk dan seterusnya. Bahkan bukan hanya di sini, coba deh lihat di Gulengan. Di Gulengan itu ada babakan Kangin. Babakan Kangin sudah digerakkan oleh Seketruno, sehingga segala fasilitas itu sudah dimiliki oleh Seketruno. Bahkan ketika ada salah satu Seketruno yang nikah, itu fasilitas diberikan sepenuhnya oleh Seketruno itu sendiri, sehingga dia tinggal klik tanggal sekian, bulan sekian kami melakukan pernikahan, sehingga anak-anak Seketruno sudah siap, termasuk sarana dan prasarananya. Ini kita yang sertakan. CCTV ini sudah dipasang, bahkan servernya ini tidak boleh ada yang tahu. Ini rahasia yang yang dilakukan oleh tokoh kami yang ada di Desa Adat Bindu. Ini contoh. Begitu juga dengan smart environment. Smart environment ini itu adalah bagaimana program kita itu ada 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Mengurangi sampah, memilah sampah, dan mengolah sampah. Di sini ada sampah organik, sampah non-organik, dan sampah basah. Nah, berkenaan dengan sampah organik, di sini sudah ada ketentuan, warga masyarakat diwajibkan untuk mengeluarkan sampah organik. Ini luar biasa karena kami ingin menyelesaikan sampah di tempat. Itu, sehingga sudah ada proses. Ada fermentasi, bahkan ini bisa langsung dijadikan pupuk organik. Dan ini akan kami terapkan di seluruh Kabupaten Badung dari 62 desa dan kelurahan, 6 kecamatan ini semua, dan seluruh Banjar itu melakukan praste terlalu boros akan anggaran. Ini akan saya sampaikan hasil yang kami lakukan, salah satunya berkenaan dengan Smart City. Nah sekarang saya luar biasa memberikan apresiasi kepada Desa Adat Bindu, dan kami contohkan sekarang ini, kami sudah berhitung kalau misalkan 1 KK itu bisa menghabiskan biaya pulsa saja. Biaya pulsa saja itu bisa menghabiskan 400.000 minimal loh ini. Minimal 400.000. Nah ini bisa dikalikan misalkan jumlahnya itu adalah 50 KK. Sekarang kita jumlahkan menjadi 12 bulan. Kita akan berhitung 1 tahun. Kalau misalkan 50.000 masyarakat kami, 50.000 KK masyarakat kami di Kabupaten Badung ini, kalau saya hitung itu rata-rata per KK itu 400.000, itu menghabiskan dana sampai 400 miliar untuk biaya pulsa saja setahun. Setahun loh. Bahkan kita di Kabupaten Badung sekarang menghabiskan hanya 23 miliar untuk semua. Maka ini adalah impact yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat kami di Kabupaten Badung mengikuti. Tugas saya Giri Praste itu adalah menyiapkan infrastruktur. Apa yang dilakukan oleh Giri Praste?
salah satu contoh untuk pemasangan fiber optik. Fiber optik kami itu sudah di atas 17 core. Sehingga setiap wilayah Banjar di Kabupaten Badung, sekolah, desa, maupun puskesmas, wantilan, ini kami fasilitasi gratis. Dan kita sudah tarik contoh yang ada di Desa Datbindu ini, sampai 800 meter itu bisa. Nah, di sini bisa dilakukan oleh masyarakat secara gratis. Jadi apa? Bandwidth. Nah, bandwidth ini bisa ditarik ke masyarakat yang akan digunakan apa? Untuk smart e-learning. Artinya apa? Smart society untuk e-learningnya, belajar dari rumah. Dan perangkatnya kami sudah sediakan. Anak-anak SD, kelas 5, kelas 6, SMP kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, semua Kabupaten Badung hadirin untuk masyarakat. Sehingga ekonomi itu hidup. Penghasilan orang tua, bapak maupun ibu termasuk anak, tidak ada lagi penghasilan itu dipotong untuk sektor kesehatan. Untuk bayar kesehatan ada lagi. Tidak ada lagi dipotong untuk membangun pura. Balai Banjar, Wantil tidak ada lagi. Termasuk tidak ada lagi untuk upakara dan upacara. Karena ini kami yang hadir. Tidak ada lagi untuk bayar SPP. Harapan kami, apa yang didapat oleh orang tua maupun anak yang sudah bekerja, itu utuh. Itu utuh dikelola oleh rumah tangganya. Kalau ini sudah utuh dikelola oleh rumah tangga, maka akan ada waktu untuk bercengkrama di keluarga itu sendiri. Maka inilah yang kami sebut dengan Kabupaten Badung sudah masuk kepada indeks kebahagiaan. Maka kita sudah bisa melampaui DKI Jakarta. Dan kita sudah bisa melampaui Bandung. Ini apa? Ini parameter yang sudah kita berikan fasilitas. Contohnya apa Pak Giri? 1, terjaminnya masyarakat kesehatan. Kenapa Pak Giri? Lahir hidup mati di Badung sudah ditanggung. Bahkan oleh Bapak Presiden, kita sudah diberikan UHC, Universal Health Coverage, itu nomor 1 di Indonesia. Kenapa? Karena kita sampai kerjasama dengan pihak swasta. Yang kedua, masalah pendidikan. Terjaminnya pendidikan. Itu yang ada di Kabupaten Badung. Yang ketiga, terjaminnya keamanan, kenyamanan. Maka kami dengan Trivika, begitu juga dengan yudikatif, kami selalu melakukan komunikasi dengan baik. Kenapa Pak Giri? Karena Badung ini butuh keamanan. Karena Badung ini butuh kenyamanan. Itu. Yang keempat, salah satu contoh pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita daripada keluarga. Sehingga di Kabupaten Badung kalau melihat daripada ketentuan PLKB, itu kita tidak ada masuk ke kriteria itu. Sehingga kita sudah masuk kepada rumah tangga sasaran yang maksud dengan pendapatan per kapita keluarga itu memenuhi tidak 1 bulan atau tidak. Ini kita bantu dengan baik. Ini contoh. Ini contoh daripada kebahagiaan Kabupaten Badung. Oleh karena itu, yang mengimbau kepada seluruh tokoh masyarakat yang Kabupaten Badung dan seluruh masyarakat Kabupaten Badung dan seluruh generasi milenial Kabupaten Badung ini, yuk kita bersama bangkit, bergerak, berjuang bersama untuk kebahagiaan Krama Badung yang kita cintai. Giri Prasto siap mengawal sebagai garda terdepan untuk ini. Terima kasih. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.